sebelum kita masuk ke konten, ini seru banget, kontennya adalah sortir. Tapi kali ini akan kita bahas itu adalah Maru. Lebih tepatnya adalah Yellow Centarum. Jadi di sana tuh ada ribuan atau bahkan puluhan atau bahkan ratusan ribu ekor Yellow Centarum yang sudah saya sortir langsung hanya mendapatkan 50 ekor terbaik. Nah, ini adalah yang tadi saya kenalin. Ini namanya Abi. Dia ini master Maru dan beberapa kali menjuarai kontes. Sekarang kita tanya nih ya, apa yang dia lakukan dalam menyortir. Memanggil seluruh pemberani untuk masuk dalam dunia Cana. Jangan sampai ketinggalan tren Cana dengan follow TikTok Cana Indonesia 11 dan dapatkan update serta info tentang dunia Cana di Instagram Cana Indonesia. Kalau kamu ingin Cana kualitas premium dengan sortiran ketat, langsung hubungi CS Dela melalui WhatsApp. Hai Indonesia, sudah lama saya tidak menyapa kalian tentang dunia Cana. Jadi sebenarnya Cana Indonesia ini hampir ulang tahun yang pertama, hampir 1 tahun kita berdiri. Dari awal dulu kelihatannya bulan April, kita memulai atau menyatakan bahwa Cana Indonesia itu lahir. Dan sebenarnya saya pengen punya YouTube itu kan karena untuk mengedukasi nih ya. Tapi karena keterbatasan saya untuk membagi waktu, jadi antara bisnis dengan konten, ya, saya coba untuk sempet-sempetin. Tapi ini sebelum kita masuk ke konten, ini seru banget, kontennya adalah sortir. Jadi banyak orang tanya, Bang, gimana sih kualitas Auranti itu? Bang, gimana sih cara melihat pulkra yang bakat untuk kontes? Bang, gimana sih Andrao yang berbakat untuk kita progres? Nah, itu kan pertanyaan umum tuh ya. Tapi kali ini akan kita bahas itu adalah Maru. Lebih tepatnya adalah Yellow Centarum. Tapi sebelum masuk ke poin ke sana, saya pengen kasih tahu info-info dulu nih ya, ada kabar-kabar berita tentang dunia percanaan, tapi khususnya sih dijual beli ya. Yang pertama adalah, saya baru aja setengah ketipu. Bukan baru aja sih, udah lama sebenarnya, udah hampir jalan 8 bulan kayaknya. Saya waktu itu membeli Red Barito dari orang Jakarta, dan saya rasa saya sebut namanya nggak apa-apa sih ya, karena orang ini sudah kasus dengan banyak orang ternyata, setelah saya tahu. Namanya adalah Aldo Pasjeng. Pasjeng itu kepanjangan dari Pasar Jengkol. Saya membeli sama dia itu ada Red Barito yang seharusnya 100 ekor. Dia hanya kirim 50 ekor. Jadi uang saya udah masuk 100 ekor, tapi dia hanya kirim 50 ekor. Dan saya yakin nama ini cukup dikenal dan bahkan mungkin ada korban-korban lain juga. Tapi saya nggak minta apa-apa, saya cuma tolong kasih tahu ke dia bahwa saya masih menunggu etikat baiknya. Jadi kalau dia masih ingin melunasi hutang atau kewajibannya, silakan hubungi saya. Saya sih nggak nyari, nggak terus mau saya polisikan, enggak. Tapi ini cuma info aja. Bagi kalian berbisnis Cana, hati-hati. Ketika kalian suruh masukin uang dulu, dan mungkin istilahnya PO, bahkan gak usah PO tuh, si Aldo itu nggak PO, dia bilang barangnya ada dengan video bahkan. Dia kirim cuma 50 ekor, dan terus ya itu mundur, akhirnya menghilang. Jadi kenapa saya kontenkan? Karena saya sudah tidak bisa menghubungi via WA lagi. Mungkin itu ada sedikit info negatif ya, yang semoga tidak membuat kalian takut berbisnis Cana. Dan sekarang kita akan lihat nih, YS, jadi Maru khususnya Yellow Centarum. Kita baru kedatangan tidak langsung dari Kalimantan, tapi saya dapat dari seorang pengepul. Jadi di sana tuh ada ribuan atau bahkan puluhan atau bahkan ratusan ribu ekor Yellow Centarum yang sudah saya sortir langsung hanya mendapatkan 50 ekor terbaik. Yuk kita lihat langsung di lapangan. Nah, ini kita akan mendatangi anggota farm saya. Ini biasanya dia ini nggak mau diajak ngomong, tapi kita kagetin aja langsung, kita kasih mic, dan kita tanya-tanya nih, bagaimana cara dia menyortir Maru. Wah, pas nih ya. Lagi ngapain nih? Lagi dipasang dulu. Nah, ini adalah yang tadi saya kenalin. Lihat kamera dulu dong. Ini namanya Abi. Dia ini master Maru. Oh Pak, jangan gitu Pak. Dan beberapa kali menjuarai kontes. Betul? Enggak beberapa kali. Oh, berapa kali juara kontes? 2 kali. 2 kali tuh. Sekarang kita tanya nih ya, apa yang dia lakukan dalam menyortir? Coba jelasin. Ini kan ada yang di bawah, ada yang di atas. Ini apa bedanya? Ini yang udah pilihan, yang udah disortir dan yang lumayan bagus menurut saya. Yang di sini? Ya. Yang di sini yang biasa gitu ya? Ya, yang biasa masih dalam pencarian sortir. Kalau ada yang bagus lagi nanti dicampur. Oh. Apa sih hal paling utama yang dipilih kalau kita nyortir Maru? Lihat apanya dulu? Kalau menurut saya itu barnya dulu harus ya sama lah, kanan kiri hampir sama bentuknya 99 dan bersih gitu. Menurut saya itu bagus buat progresan gitu. Oke, jadi yang utama adalah bar kanan sama kiri itu sama ya, mulai dari bentuk sampai apa, jumlah sama, bentuk sama kebersihan. Ya. Kebersihan. Nah, coba ambil contoh yang ini nih. Kita lihat yang di bawah ini kan yang bagus ya. Iya. Coba
kasih contoh yang bagus itu barnya yang sama tadi itu gimana? Bisa dilihatnya gimana? Ini dari kanan sama kiri hampir sama. Wah, ini bagian kiri jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan yang kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, jadi yang pertama jumlahnya sama. Ya, dan bentuknya ada yang manah juga. Ada yang apa? Bentuk panah. Kayak panah gitu. Oh, jadi bentuk harus sama, jumlah harus sama. Iya. Terus yang dikatakan barnya itu apa? Bersih dan tidak? Yang bersih itu di sela-sela barnya ini nggak ada kayak kotoran hitam, Oke. hitam gitu. Ada contoh yang kotor barnya. Kita lihat di sini. Yang dibilang barnya kotor. Nanti kalau di sini kelihatan semua nih. Ini contoh yang barnya apa nih? Nah, ini Mbak. Kalau kotor itu yang di bawah bar itu kan ada kayak bintik hitam itu sama kanan kiri yang atasnya itu, tapi itu lagi pucat ini, mode stres. Ini yang enggak simet apa yang kanan kiri barnya beda, yang dari belakang itu kan banyak itu, yang depan sedikit sama sini enggak sama rapi. Dari bar kanan kiri enggak sama, beda. Dari yang kiri ini kanan ini sama jumlahnya itu beda. Terus ini kan tadi yang kualitas sedengan nih. Ya. Itu yang bagus. Ada nggak yang bagus banget yang kita bisa lihat? Mungkin udah disortir. Ya ada, tapi udah di dalam. Oh, udah coba. disendirikan. Ayo kita lihat di dalam. Ini yang pilihan bagus itu ada di sini. Kita single tank di sini. Tapi kita akan lihat, kita bahas barnya. Karena fokus kita adalah bagaimana cara menyortir YS yang berpeluang bagus untuk di progress. Ternyata dari barnya. Itu ambil ikannya, bisa di-shoot. Ini barnya bentuknya 99 dan jumlahnya sama 77. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kiri ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Woi. dan rapi barnya ini. 99 jumlah sama. Nah, kalian sudah lihat tuh gimana cara memilih YS yang berpeluang bagus untuk di progress. Jadi ternyata dari barnya itu simet dulu. Simet tuh kanan kiri sama, terus kemudian rapi ya, bentuknya rapi sama bersih barnya. Jadi contohnya kita udah lihat di dalam, dan maru-maru tadi itu masih bahan semua. Jadi size itu masih 11-13 cm. Nah, kita pengen tahu nih, setelah dia di single tank yang paling bagus tadi, langkah berikutnya untuk memprogres itu gimana? Pertama dari pakan sama treatment itu ya sering diajak interaksi. Kalau pakan 1 minggu sekali gitu kasih makanan hidup, dan kita kasih maggot apa udang gitu biar menaikkan warna sama bunganya. Kalau treatment itu buat mainan biar interaksi, diajak interaksi gitu. Soal air ya pakai ketapang tipis atau pekat sama aja. Yang penting ikannya bisa dilihat dan bisa diajak interaksi gitu. Oke. Saya coba simpulkan nih ya, tadi pertama dari pakan itu seminggu sekali dikasih pakan hidup ya. Iya. Terus kemudian treatmentnya itu ada interaksi, diajak interaksi itu penting karena ini cana. Dia kalau di kontes itu kan ada adaptasi, ada mental, artinya kita harus latih mentalnya ya. Iya. Pakai apa sih? Pakai kaca atau? Bisa ke kaca sama patung-patungan itu. Patung-patungan. Oh, kaca ini saya ada contohnya nih. Nah, ini kalau di kita melatihnya itu pakai ini, kita sebut kaca flaring. Ini dijual murah lah ya. Kita sih jual 10.000 ya. Nggak tahu kalau di tempat lain. Setelah diajak interaksi, oh ya airnya tuh pakai air ketapang nggak sih? Pakai air ketapang. Pakai air ketapang ya. Iya. Kita juga ada produknya. Sama paling penting pakan nih. Tadi saya menangkap seminggu sekali itu dikasih pakan hidup. Nah, pertanyaannya untuk hariannya pakan apa dong? Oh, pakan Oh, itu tutupi. Nah, ternyata pakai ini pakan olahan. olahan sendiri Oh, ternyata ini untuk apa nih fungsinya? untuk menaikkan bunga dan warna. Oh, untuk bunga dan warna ya. Tapi kalau kalian tahu nih, coba dikocok dikit. Nah, mungkin kalian tahu ini produk apa. Tapi kalau bagi yang nggak tahu, bisa hubungi CS saya. Nanti tanya aja pakan khusus untuk maru. Mungkin itu saja konten kita hari ini. Semoga bisa mengedukasi kalian dan berguna untuk bahan sortir kalian. Terus kemudian kalian bisa progres.
dan maru-maru kalian bisa dijual mahal. Maju terus, Indonesia!